Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan penggunaan fungsi agregat dan set operation di SQL, di MySQL. Jadi kita akan membahas dua topik tersebut di video ini. Saya telah menyediakan sebuah tabel setelah membuat suatu tabel yang telah diisi. Jadi saya di sini tinggal menampilkan saja atau tinggal mengolahnya dengan menggunakan fungsi-fungsi agregat, di mana kita akan coba tampilkan dulu tabelnya, yaitu select bintang from mata kuliah. Jadi tabelnya ada tabel mata kuliah. Nah, ini ada 3 mata kuliah dan ada 3 field, yaitu kode MK, nama MK, dan jumlah SKS per mata kuliah. Fungsi agregat yang akan kita gunakan pertama yaitu fungsi untuk menghitung baris dalam suatu tabel atau record dalam suatu tabel. Di sini hanya ada 3 baris, jadi mudah saja untuk menghitungnya. Tapi bagaimana jika jumlahnya banyak sekali? Maka perlu suatu fungsi yang dapat menghitung jumlah baris tersebut, yaitu dengan cara select count. Jadi seluruh bintang itu adalah menampilkan atau mengkalkulasi seluruh record. Jadi tabelnya apa? Kita coba running. Nah, di sini muncul count 3. Lalu bagaimana kita mengganti atau membuat suatu judul dari hasil fungsi agregat count gitu. Kita ganti saja, kita gunakan saja S misal jumlah record. Kita running lagi. Nah, di sini telah diganti menjadi JML record seperti itu. Itu fungsi yang pertama. Lalu kita masuk ke fungsi kedua, yaitu fungsi penjumlahan, di mana yang akan kita jumlahkan adalah seluruh SKS yang ada pada tabel tersebut. Jadi select sum SKS S JML SKS from mata kuliah. Kita coba running. Jadi sum itu untuk menjumlahkan di sini untuk menjumlahkan atribut mana. Jadi SKS yang dijumlahkan, maka kita akan menjumlahkan SKS dari seluruh mata kuliah. Maka akan ada tiga mata kuliah dengan masing-masing 3 SKS, maka jumlahnya adalah 9. Lalu yang ketiga, kita gunakan fungsi untuk menghitung rata-rata dari keseluruhan SKS. Rata SKS from mata kuliah, seperti itu. Coba running. Hasilnya adalah 3. Karena 9 dibagi 3 adalah 3. Jumlah keseluruhan dibagi dengan mata kuliah yang ada. Yang ke berapa ini? Yang keempat, select minimum. Jadi untuk mencari nilai SKS paling kecil. From mata kuliah. Hasilnya, nah ini hasilnya adalah 3, karena tidak ada yang lebih kecil daripada 3, semuanya yaitu 3. Bagaimana dengan maksnya atau nilai maksimumnya? Tentu 3, karena tidak ada mata kuliah yang SKS-nya lebih dari 3.
Kita buktikan saja. Wah, 3 juga. Jadi ya memang tidak ada mata kuliah yang lebih dari 3 di tabel mata kuliah seperti itu. Jadi itu yang biasanya digunakan untuk operasi SQL, yaitu fungsi agregat. Jadi ada 5 fungsi agregat, di mana ada count jadi untuk menghitung jumlah record, sum itu untuk menjumlah keseluruhan record gitu. Dalam hal ini adalah yang jumlahkan adalah SKS, average-nya untuk mengambil rata-rata nilai, minimum untuk mencari nilai terkecil, maksimum untuk nyari nilai terbesar seperti itu. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu terkait dengan set operation, di mana set operation ini digunakan untuk memanipulasi dua tabel. Dalam hal ini saya juga telah membuat suatu tabel mata kuliah, yaitu mata kuliah 2, di mana mata kuliah tersebut diumpamakan ini adalah mata kuliah diambil oleh mahasiswa pertama, dan yang mata kuliah 2 adalah yang diambil oleh mata kuliah oleh mahasiswa kedua, yang kedua. Kita tampilkan dulu mata kuliah 2, jadi tabel yang kedua. Jadi ada 3 mata kuliah, namun ada perbedaan di pengambilan mata kuliah di mahasiswa tersebut. Jadi sekarang ada basis data, pemrograman mobile, dan ada praktikum pemrograman mobile. Fungsinya adalah di sini yang digunakan adalah terkait dengan operasi union. Jadi ada penggabungan seluruh record yang ada pada tabel 1 dan tabel 2. Asalkan syaratnya dengan syarat yaitu yang akan digabungkan kode mata atau fieldnya sama seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan ketika fieldnya berbeda seperti itu. Kita akan gunakan operasi yang pertama, yaitu operasi union. Jadi menggabungkan dua mata kuliah, dua tabel dalam hal ini. Itu dengan cara select kode MK, yaitu fieldnya, lalu nama MK, terus SKS from mata kuliah. Ini untuk tabel 1, dan ini yang tabel kedua. Kita gunakan operasi union, yaitu select kode MK, nama MK, terus SKS-nya. Kita coba berhasil atau tidak. Oh iya, tidak berhasil. Kenapa? Karena kita belum menampilkan tabel yang diunionkan dengan tabel yang mana gitu kan. Jadi form mata kuliah tabel yang kedua seperti itu. Nah, berhasil. Jadi sekarang ada 5. Yaitu ada basis data, terus ada big data, kecerdasan buatan, pemrograman mobile, dan praktikum pemrograman mobile seperti itu. Jadi menggabungkan seluruhnya. Lalu operasi yang kedua adalah operasi intersect, di mana ini merupakan pengambilan suatu nilai atau suatu record yang beririsan, atau antara di tabel 1 ada, di tabel 2 ada gitu. Jadi itu yang dinamakan irisan atau intersection. Kita coba copy saja.
Sini kita ganti operasinya dengan intersect. Error ternyata. Intersect di sini tidak bisa atau tidak support untuk diberitakan di sini bahwa tidak support untuk melakukan operasi intersect. Maka dengan caranya dengan mengatasi seperti ini. Jadi kita gunakan dengan jalan pintas, yaitu kita tulis tabelnya dulu, mata kuliah dot kode MK mata kuliah dot nama MK, ini field yang akan ditampilkan, lalu mata kuliah dot SKS dari tabel mata kuliah. Kita tidak menggunakan intersect tapi menggunakan in, seperti itu. Lalu kita gunakan kondisi di sini. Kita gunakan kondisi terlebih dahulu, where mata kuliah dot kode MK in, jadi beririsan dengan select mata kuliah 2 dot kode MK from mata kuliah 2, seperti itu. Kita coba apakah bisa. Masih error di oh ya, kita belum menggunakan kurung tutup. Nah, berhasil. Jadi mata kuliah yang beririsan di sini adalah mata kuliah basis data dengan kode MW001 dan jumlah SKS-nya adalah 3. Ketika operasi intersect tidak bisa, maka kita juga tidak akan bisa melakukan operasi yang ketiga, yaitu operasi except, di mana except ini akan mengambil data yang atau tabel pada sebelah kiri saja, tidak mengambil yang intersect dan tidak mengambil yang data tabel yang kedua, sehingga kita mengatasinya dengan not in. Tadi intersect, sekarang yang not in. Kita ganti saja, tambahkan saja not di sini. Kita coba di running. Nah, udah. Jadi ini adalah mata kuliah yang ada diambil oleh mahasiswa ke-1 tapi tidak diambil mahasiswa yang kedua gitu. Sehingga ini adalah yang dinamakan except. Jadi mengambil hanya pada tabel mata kuliah atau mahasiswa yang pertama saja dan tidak yang beririsan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya bahwa operasi intersect dan operasi except tidak semua bisa digunakan, sehingga untuk mengatasinya bisa, untuk operasi intersect bisa menggunakan in dan except bisa menggunakan not in, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.